Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, bersahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam meliput kembali, mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini saya pribadi selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam untuk melanjutkan acara-acara tanya jawab seputar dunia lain. Tak lupa pula untuk seluruh para sahabat-sahabat YouTube, bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan melanjutkan satu atensi yang akan saya bacakan, yaitu saudara Willy yang ada di Padang. Lebih abdulnya saya akan bacakan ya, mudah-mudahan saudara Willy mendengarkan langsung. Kalau memang Anda masih di seputar Jakarta, kalau memang Anda tidak sempat, Anda boleh melihat adanya channel Ayah Sadam, jawaban, solusi dan pencerahan yang akan saya sampaikan. Kembali lagi untuk atensi saudara Willy, akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol Bung Jepri. Saya Willy dari Padang. Terima kasih banyak sebelumnya Bung Jepri atas atensi saya yang dibacakan. Mudah-mudahan cepat ditayangkan Bung Jepri ya. Jadi saya terus terang Bung Jepri, saya juga mempelajari lebih dahulu sebelum saya menayangkan di mana adanya atensi yang akan saya sampaikan kepada Bung Jepri. Ternyata memang betul Bung Jepri ya, memang bagus sekali channel Ayah Sadam, bahwasanya kebutuhan banyak orang memang dipentingkan. Seumur-umur saya juga baru mengetahui adanya channel YouTube yang ada di Ayah Sadam, yang mengandung banyak arti, menolong banyak orang dalam tanya jawab seputar dunia lain Bung Jepri. Kembali lagi pada saya pribadi Bung Jepri. 2 bulan yang lalu saya itu mendapatkan kendala Bung Jepri. Ini saya baru sehat, ini menyangkut masalah kesehatan saya Bung Jepri. Bahwasanya saat saya lagi ke hutan Bung Jepri, saat itu kan saya ke hutan kemalaman sampai jam 7 malam Bung Jepri. Bayangkan Bung Jepri, di hutan itu kan nggak ada pencahayaan. Ceritanya saya itu, padahal saya nggak bawa apa-apa. Untungnya saya punya HP Bung Jepri, buat bikin senter dah gitu. Tapi tetap terperosok juga kaki saya di celah-celah di mana adanya selokan. Kalau di situ kan datarannya agak curam gitu Bung Jepri ya. Mana habis hujan lagi licin. Begitu saya jatuh Bung Jepri, tiba-tiba saya kayak ada yang ngangkat Bung Jepri. Ringan banget diangkat gitu, terus tahu-taunya saya udah di atas gitu Bung Jepri. Saya juga merasakan ya ada merinding. Karena apa? Yang saya rasakan adalah ada 2 telapak tangan di kanan kiri di bawah bahu saya gitu Bung Jepri. Megangnya begitu, seperti gimana sih kalau kita diangkat dari belakang, seperti itu Bung Jepri. Antara kaget dan takut itu Bung Jepri. Di saat saya sudah berdiri tegak, diangkat oleh sesuatu yang tidak terlihat adanya Bung Jepri, saya spontanitas waktu itu Bung Jepri. Alhamdulillah, terima kasih yang telah membantu saya. Sekalipun saya tidak mengetahuinya, tapi saya merasakan Anda telah menolong saya, mengangkat di mana saya jatuh terpelosok. Kalau diizinkan, bisakah Anda hadir di hadapan saya? Saya katakan demikian Bung Jepri. Padahal saya terus terang takut Bung Jepri. Ternyata suara itu jelas sekali Bung Jepri di telinga saya. Anak muda
hati-hati, ini malam hari sudah menunjukkan jam 19.30, tidak ada pencahayaan. Di depan Anda di sana kurang lebih 500 meter, disitulah ada penunggu yang reseh. Hati-hatilah, dikatakan demikian Bung Jepri. Lantas saya berkata kembali, sebelumnya saya terima kasih. Kalau memang diizinkan, bisakah saya mengenalkan diri kepada Anda, dan saya ingin mengenalkan diri, dan Anda juga kalau bisa diperlihatkan. Jadi kata-kata ucapan terima kasih saya karena kurang puas kalau saya tidak mengenal adanya Anda. Anda orang baik. Mohon maaf kalau saya lancang. Lantas suara itu kembali lagi berbicara. Anak muda, nanti kau akan tahu siapa saya. Pulanglah selagi masih sore. Nanti keburu malam, sebentar lagi akan hujan, katanya begitu Bung Jepri. Lantas saya singkat kata mengatakan, kalau memang begitu adanya, terima kasih banyak. Terima kasih kembali karena sudah menolong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas dia jawab langsung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat saya berjalan kurang lebih 500 menurut suara itu Bung Jepri, betul juga. Ternyata Bung Jepri, ada dayang-dayang wanita cantik banyak sekali di situ Bung Jepri. Di mana adanya jalan tebing setapak, kanan kiri pohon tinggi-tinggi. Mereka ada yang bergelantungan, mereka ada yang duduk di bawah dekat jalan setapak. Di situ saya bingung Bung Jepri. Sedangkan saya mau melewati jalan itu, gimana caranya ya Bung Jepri? Tiba-tiba suara itu memandu lagi Bung Jepri. Anak muda, teruskan, saya akan pandu dari belakang. Tiba-tiba benar Bung Jepri. Pada saat suara itu berkata demikian, si makhluk tersebut, katakanlah wanita-wanita cantik itu, langsung lenyap menghilang Bung Jepri. Lantas saya sebisa-bisanya baca apa aja dah sambil jalan. Alhasil alhamdulillah saya sudah melewati tempat tersebut Bung Jepri. Terus saya berkata kepada suara itu, terima kasih untuk semuanya. Barangkali saya tidak menemui Anda walaupun tidak langsung melihat siapa Anda, tapi udah cukup membantu saya. Seandainya saya tidak dipandu Anda, bagaimana saya diganggu oleh makhluk itu? Siapakah dia yang sebenarnya? Saya katakan demikian. Lantas suara itu berbicara kembali Bung Jepri. Anak muda, tadi saya sudah katakan, di kanan kiri pohon yang dekat jalan setapak itulah, disitulah banyak penunggu, tidak lepas dari bangsa kuntilanak. Dia katakan demikian Bung Jepri. Saya langsung sempat kaget dan merinding Bung Jepri. Waduh, kalau nggak ada suara ini memandu saya gimana ya? Lantas saya katakan kembali, terima kasih. Suara itu seperti kayak bapak-bapak. Terima kasih ya Pak atas panduannya dan membantu saya hingga saya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang diperbuat Anda, Allah menggantikan yang terbaik atas kebaikan Anda. Wassalam. Lantas dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba begitu saya sampai di depan rumah Bung Jepri, benar juga apa kata suara itu. Katanya sebentar lagi kan hujan deras Bung Jepri dibarengi dengan angin. Disitulah saya duduk di ruang tamu sambil berpikir siapakah suara itu. Saya sampai penasaran karena dia baik dengan saya Bung Jepri. Akhirnya pada saat saya tidur dimimpikan bertemu suara itu langsung dengan orangnya. Dalam mimpi saya, suara itu memang persis suara yang pernah saya kenal. Dan
beliau ini ternyata orang sudah umur, semuanya berpakaian serba putih seperti kayak manasik haji, Bung Jepri. Dia mengatakan begini, anak muda, ambillah sorban yang ada di lemari Anda. Saya memberikan sorban cuma-cuma, tapi jagalah jangan sampai disalahgunakan atau dimiliki orang lain. Ini khusus buat kamu. Pesan saya, jagalah sholat 5 waktu dan tetap istiqomah menjadi hamba Allah yang penderma dan penyabar dan penolong. Dia katakan demikian, Bung Jepri. Lantas saya di situ karena dalam mimpi ya, saya nggak bisa jawab, Bung Jepri. Saya hanya bengong dan mendengarkan dan mengangguk seperti itu. Lantas begitu saya bangun, saya mengingat-ingat semalam mimpi apa ya? Oh iya, baru saya ingat, katanya sorban. Akhirnya saya buka lemari, ternyata betul adanya. Itu sorban berwarna putih, Bung Jepri. Wanginya bukan main, berbau melati. Begitu saya angkat, baru menyentuh, Bung Jepri. Ternyata itu sorban bisa kontak ke tangan saya, ke seluruh kujur tubuhku, seperti kayak saya kena setrum, Bung Jepri. Lantas suara itu mengatakan, pakailah apabila Anda sholat. Setelah Anda berdoa selesai, tiupkan ke di mana yang saya berikan itu sorban. Letakkan di antara pundak Anda. Dan jangan lupa jaga sholat malam dan 3/4 malamnya. Perpanjang zikir. Dia katakan demikian, Bung Jepri. Akhirnya apa, Bung Jepri? Disitulah saya lantas memperbanyak zikir, sholat malam, apa yang saya bisa, Bung Jepri. Yang saya pertanyakan, Bung Jepri, siapakah orang tersebut yang kebetulan diperlihatkan melalui mimpi adalah seperti kayak bapak-bapak manasik haji? Dan doa apakah untuk memperpanjang zikir berkepanjangan malam hari yang baik? Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri. Terima kasih atas di muatnya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku, yaitu saudara Willy yang ada di Padang. Kebetulan saya ini memang malam hari nih. Bukan malam hari lagi kali ya. Saya memang lagi mengejar konten karena menyangkut adanya atensi yang masih begitu banyak. Memang tinggal sedikit, tapi tiap hari selalu masuk, jadi selalu stabil ya, walaupun tidak banyak. Memang saya berusaha semaksimal mungkin dikala ada sela-sela waktu sambil pulang, sekalipun saya dalam perjalanan maupun di studio alam, saya lakukan dengan baik, menghemat waktu dan memanfaatkan waktu. Sekarang ini pun saya bukan malam lagi ya, menjelang pagi sekitar jam 1.30. Mestinya saat ini saya sudah persiapan untuk sholat 3/4 malam. Namun karena demi untuk kepuasan hati seluruh para pemirsa dan para pendengar setia yang ada, terutama Bang Willy yang ada di Padang ya, saya akan kembali untuk mengulas solusi dan pencerahan untuk Bang Willy, bahwasanya suara itu yang Anda lihat adalah wujud manusia merupakan sebuah manasik haji. Itu adalah sebagai perantara saja. Apa yang Anda lihat, Anda tidak usah terlalu jauh memikirkan hal itu.
kita kembalikan kepada diri kita di hadapan Allah. Barangkali Anda sebelumnya memang orang yang istiqomah selalu menjaga sholatnya, termasuk sunnah-sunnahnya. Itulah kelebihan-kelebihan kita. Allah menjanjikan barang siapa yang selalu istiqomah dan menjaga sholat 5 waktu, apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah akan memberikan satu kelebihan dan kebuktian, termasuk hajat apa yang Anda menjadi hajat. Disitulah letaknya. Apalagi Anda diberikan sorban, Masya Allah, itu menunjukkan warna putih suci diri Anda. Dan sorban itu, kenapa diamanatkan suruh hati-hati jangan sembarang meletakkan? Yang dikhawatirkan dimanfaatkan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Saudara Willy, saya perjelas ya. Sorban yang Anda miliki adalah sorban bertuah, bukan sorban biasa sembarangan. Maka dari itu Anda dikasih wanti-wanti, jangan diletakkan sembarangan, nanti disalahgunakan. Anda bisa menghilang tergantung niat Anda. Kalau Anda tidak mengatakan hilangkan jejak saya, jangan diperlihatkan orang lain, baik makhluk nyata maupun tidak nyata. Dan manfaatnya banyak sekali, hanya cukup di batin. Misalnya Anda, contoh, sedang menyeberang kali, tiba-tiba sungai itu banjir, Anda tidak bisa melewati, jembatan pun tidak ada. Anda cuma membatin, ya Allah, mohon pertolongan hamba-Mu ya Allah, izinkanlah hamba bisa melewati sungai ini. Lantas Anda turun, ya, baca surat Al-Fatihah, surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110, ayat kursi, dan diakhiri dengan doa Sulaiman. Ya Allah, saya niatkan Engkau, saya akan menyeberangi sungai ini melalui di atas dataran air setinggi air yang ada. Nanti Anda melewati seperti biasa, seperti kayak Anda melewati jalan yang ada di bumi. Anda menyentuh air tapi tidak basah. Disitulah kelebihan-kelebihan yang dimiliki manfaat daripada sorban tersebut. Kembali lagi kepada saudaraku Willy, karena Anda memang masih pemula. Alhasil kelebihan Anda hanya pendekatan diri kepada Allah. Jadi saya hanya menambahkan ya, coba Anda kalau memang belum hatam 9 kali hatam Quran, lengkapi hatam 9 kali ya. Nanti dilanjutkan Anda setelah hatam, lebih baik gini, sambil melakukan tadarus menyelesaikan 9 hatam, Anda mengamalkan suratul Fatihah sebanyak 10.113, surat Al-Kahfi sebanyak 13, dilanjutkan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110, dan ditambah dengan ayat kursi sebanyak 1013, diakhiri dengan surat Al-Fatihah hingga sampai Anas masing-masing 9 kali. Ditambah pula Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar sebanyak 113. Setelah Anda selesai menyelesaikan tugas ini, Anda sudah mempersiapkan minyak zafaron atau air doa. Disitulah letaknya sebagai media. Anda tipkan 3 kali dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anda niatkan, ya Allah, dengan melalui minyak zafaron atau air doa ini semoga bermanfaat. Tujuan Anda apa? Misal seperti itu. Dan kenapa saya menganjurkan Anda untuk mengamalkan hal itu? Kembali lagi pada saudaraku Willy, apapun kondisinya, apa yang kita dapatkan,
karena Anda mendapatkan suatu benda bertuah, ya, itu namanya benda bertuah. Anda harus punya pemagar, seperti yang baru saja berikan amalan tadi saya hadirkan untuk Anda, yaitu ada salah satu doa sebagai doa pamungkas untuk menjaga diri Anda apabila suatu saat Anda dibutuhkan karena menyangkut masalah keamanan Anda, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Anda cukup membaca surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110. Anda niatkan, ya Allah, jagalah hamba-Mu, jauhkan dari kejahatan kezaliman. Apabila ada orang yang berucap dengan saya, misalnya saat itu, lumpuhkan hatinya, luluhkan hatinya, lumpuhkan tenaganya, hilangkan rasa keinginan jahat seperti itu, sehingga orang tersebut tidak akan terjadi dengan niat kejahatannya itu akan digagalkan. Atau dengan cara seperti ini banyak sekali ya, karena Anda kedapatan model sorban yang tadi saya katakan dari awal, cukup Anda dibatin, ya Allah, hilangkan jejak saya di hadapan orang-orang jahat seperti itu, atau hilangkan jejak saya dari pandangan hal-hal gaib seperti itu. Jadi mereka itu walaupun yang nyata maupun yang gaib tidak akan ditampakkan oleh Anda. Artinya mereka tidak mengetahui adanya Anda seperti itu, tapi Anda tetap melihat mereka seperti itu, baik yang nyata maupun tak nyata ya. Jadi tergantung niat Anda. Nah, kembali lagi kepada Saudara Willy, doanya cukup tadi ya, yang pamungkas, yang tadi saya katakan niat Anda mau kemana, mau diperlihatkan mau atau tidak, atau mau dilumpuhkan tenaga lawan, cukup dengan